Ini adalah keganjilan proses hukum yang ke-21 dari 30 keganjilan. Masih ada 10 lagi. Yaitu tersangka berpergian ke luar negeri. Jadi ada salah satu tersangka yang berpergian ke luar negeri. Dipahami ini adalah hak subjektivitas penyidik. Jika mau memaksakan hal ini benar atas kewenangan aparat penegak hukum, silahkan. Tapi jadi wajarkah sementara dalam proses penyidikan saja, seseorang yang belum menjadi tersangka sudah tidak diizinkan ke luar negeri? Artinya tindakan Kejaksaan Tinggi Kalbar dalam hal ini menjadi tidak lumrah. Jarang terjadi dalam proses hukum di Indonesia. Kemudian jika ini merupakan keganjilan, maka patut diduga ada konspirasi. Apakah bermuara transaksional atau sekedar kebijakan gratis saja. Nah faktanya APH atas kewenangan penyidik. Seseorang tersangka yang justru pelaku utama telah terbukti mendapatkan privilege berupa perlakuan hukum. Yaitu, 1. Tidak berada di tahanan. Nah ironisnya pada saat saya dan 4 orang tersangka lainnya sudah mendekam di penjara selama 3 bulan, justru yang bersangkutan itu diizinkan berangkat ke luar negeri. Kami sudah di penjara 3 bulan, dia tidak, bahkan berangkat ke luar negeri. Yang kedua, dialah yang mendapatkan GC, Justice Collaborator itu tunggal. Yang ketiga, yang bersangkutan adalah orang yang diberi mandat pimpinan kepala dinas kami untuk menjadi ketua tim verifikasi, ketua adendum kontrak, ketua pemeriksaan barang, dan akhirnya dianggap wajar dan normatif oleh aparat penegak hukum. Kembali ke perihal ke luar negeri, saya tahu itu dari pimpinan saya saat membesuk ketahanan Polda Kalbar. Menyampaikan kepada saya bahwa disebutkan namanya akan berangkat ke luar negeri dan menyebut sejumlah uang untuk mendapatkan izin. Jadi disclaimer wallahualam kebenarannya apakah itu perkataan bohong kepada saya atau itu merupakan hanya gurauan dan candaan, yang pasti itu saya dengar dengan jelas, jumlahnya pun saya dengar. Saya dan PNS yang bersangkutan yang ke luar negeri itu, yang pelaku utama itu, kami sama-sama PNS Dinas Pertanian. Bayangkan perbedaan perlakuan proses hukum yang terjadi. Di mata hukum yang bersangkutan memilih bargaining position. Jadi kedudukannya luar biasa. Dan semua pasti yakin kewenangan ini akan terlaksana dengan izin dan diketahui pimpinan. Bahkan institusi penyidik itu pasti tahu. Tidak mungkin pimpinannya tidak tahu. Juga termasuk dapat JC. Itu pimpinan dan jaksa yang lainnya pasti tahu. Tidak mungkin tidak tahu. Nah saya hanya bilang, sudah adilkah wahai aparat penegak hukum? Kami berenam, kami di perlakuan seperti itu, dia itu mendapatkan perlakuan luar biasa. Atau apakah ada tindakan di balik perbedaan perlakuan ini? Tentunya kalian mempunyai tangkisan lah, udah punya justifikasi jawaban bagaimana statement kalian, yaitu pasti semua ini sudah benar. Nah gitu. Walau tidak lazim, bahkan terjadi pelanggaran protap sekalipun, tetap saja kalian menyatakan benar. Apalagi objeknya Kejati Kalbar yang memeriksa internal Kejati Kalbar gitu. Tapi semua itu saya yakin pasti ada pemicu hingga kalian mempertaruhkan jabatan dalam hal ini. Namun menurut saya jika seandainya kalian terutama jaksa atau itu di sana lah aparat penegak hukum yang telah menerima sesuatu dalam menjalankan kewenangannya, saya hanya bisa bilang jangan keterlaluan. Apalagi jika ini kebijakan karena
kebaikan kalian yang tulus, gratis gitu. Karena kalian pada akhirnya mempertaruhkan nama baik institusi, nama baik dan masa depan karir Anda. Nah, sesungguhnya yang seperti ini kalianlah yang disebut oknum yang telah merusak nama baik citra penegakan hukum di negara ini. Jangan karena Anda, banyak kolega kalian yang sudah berjuang menegakkan keadilan, rusak nama baik korp kalian karena perbuatan Anda.